Assalamualaikum. Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semuanya sehat ya, dan selalu semangat dimanapun berada. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, 1. Siswa mampu mengidentifikasi tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan. 2. Siswa mampu menentukan kalimat utama dan gagasan pokok pada teks non-fiksi. 3. Siswa mampu mendeskripsikan pentingnya mempertahankan NKRI dan upaya pengembangan kehidupan bangsa yang sejahtera. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, salah satu sikap yang harus dikembangkan yaitu cinta tanah air dan bangsa. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri yang merupakan hasil karya anak bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghargai serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang harus memiliki tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan berbagai bentuk hak dan kewajiban warga negara. Menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini sangat diperlukan agar tercipta generasi penerus bangsa yang kuat, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Jika setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat, serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Contohnya, jika seorang siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi kotor. Sebaliknya, jika setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, akan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Lingkungan hidup yang sehat dapat menciptakan jiwa dan raga yang kuat bagi semua warga sekolah. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negaranya. Tentunya warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Contoh sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah 1. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan rumah, yaitu seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga adiknya dan memberikan teladan yang baik. 2. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah, yaitu para siswa melaksanakan kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. 3. Contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, yaitu setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas keberhasilan lingkungan hidup di sekitarnya. Dan masih banyak lagi contoh pengalaman sikap tanggung jawab yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan tugas berikut untuk lebih memahami tanggung jawab sebagai warga negara. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu berita, artikel, dan jurnal. Setiap paragraf memiliki kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf. Ia dapat berada di akhir, pertengahan, atau muncul bersamaan di awal dan di akhir kalimat. Kalimat utama inilah yang memudahkan kita mengetahui inti dari sebuah teks. Kita dapat mengetahui isi dari sebuah teks dengan menemukan kalimat utamanya. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kita dapat membaca keseluruhan isi teks. Setelah itu, kita dapat mencatat informasi penting yang ada di dalam teks. Bacalah teks berikut dengan cermat.
Berdasarkan teks tersebut, kalimat utama paragraf 1. Pemerintah menyelenggarakan program pelayanan sanitasi agar masyarakat terbiasa hidup sehat. Tugas kalian, tuliskan kalimat utama yang terdapat pada paragraf kedua. Menentukan gagasan utama dalam teks nonfiksi. Setiap teks terdapat paragraf-paragraf yang mengandung gagasan utama. Kita dapat menentukan gagasan utama dengan cara membaca teks tersebut dengan cermat. Gagasan utama merupakan pokok pikiran setiap paragraf. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Bacalah teks berikut dengan cermat. Berdasarkan teks tersebut, gagasan utama paragraf 1 yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Demikian juga pelajar. Tugas kalian tentukan gagasan utama pada paragraf ketiga. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman budaya. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang berbeda. Keberagaman budaya merupakan warisan bangsa yang harus kita jaga kelestariannya. Sebagai pelajar, wujud upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan ikut serta melestarikan budaya Indonesia. Kamu harus bangga dengan budaya Indonesia. Selain itu, berbincang akrab dengan teman dari berbagai daerah saat jam istirahat merupakan salah satu tindakan siswa dalam upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. 1. Mengembangkan rasa toleransi antar teman. 2. Bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. 3. Saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Tugas kalian adalah sebagai berikut. Sebagai siswa, apakah kamu bertanggung jawab ikut serta dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Di sekolah diadakan upacara bendera. Pada upacara bendera ada petugas upacara yang membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan dan saling menghargai akan menciptakan kerukunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut dicapai melalui pembangunan, antara lain meningkatkan pendapatan warga masyarakat, penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia, pembangunan jalan yang memudahkan aktivitas masyarakat dan penyaluran kebutuhan sehari-hari, mengadakan pelatihan kerja kepada pelajar putus sekolah, serta melestarikan budaya Indonesia. Selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan, semangat dimanapun berada. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.